Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sholat itu ternyata memiliki sejarah panjang yang mungkin belum banyak kita ketahui. Dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi salam, ibadah ini telah mengalami berbagai bentuk. Tapi tahukah kalian, di berbagai negara, sholat juga memiliki keunikan tersendiri. Dari cara sujud yang berbeda, gerakan sholat yang unik, hingga budaya lokal yang ikut mempengaruhi tata caranya. Di video ini, kita akan mengupas fakta menarik seputar sholat di berbagai belahan dunia, termasuk beberapa sholat unik yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Yuk kita mulai. Sholat bukan hanya bagian dari Islam, tetapi juga dikenal dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya. 1. Tata cara sholat Nabi Adam. Sholat pada zaman Nabi Adam adalah bentuk ibadah yang paling sederhana. Beliau dan Hawa melakukan doa dan zikir langsung kepada Allah sebagai bentuk taubat setelah mereka diturunkan ke bumi. بالأدلة لا يوجد أن آدم عليه السلام صلى العصر وصلى المغرب. أصلا الصلاة كانت من آدم إلى عيسى ابن مريم، كانت الصلاة عبارة عن دعاء مخصوص. كان دعاء، وكان المحراب في زمانهم هو المكان الذي يتعاهده الإنسان للدعاء بينه وبين الله. وهم عندنا مستحب واحد ببيته مثلا يعمل انه مصلى للصلاة. كانوا من زمان يعملوا مكان Tata caranya, berdiri menghadap kiblat, meskipun Ka'bah belum dibangun. Nabi Adam diajarkan untuk menghadap ke arah tertentu sebagai simbol ketundukan. Mengangkat tangan dan berdoa dengan khusyuk. Sujud sebagai bentuk penyerahan diri dan kerendahan hati. Sholat pada masa ini belum memiliki gerakan atau bacaan yang terstruktur, tetapi lebih menekankan keikhlasan dan ketulusan hati. 2. Tata cara sholat Nabi Ibrahim. It was a salah, a prayer that was performed by the Prophet of Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam. When his wife Sarah was taken away from him by a tyrant, he knew exactly what he needed to do. During this calamity, Ibrahim alayhi salatu wasalam started to pray, calling upon his Lord during his salah, and Allah Almighty did not let him down. In fact, Sarah would come back to him from the tyrant unharmed during his salah. Subhanallah. This is the same salah prayer which was carried out by the Prophet of Allah Zakaria alayhi. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme, bapaknya tauhid. Beliau mendirikan Ka'bah bersama putranya, Ismail, sebagai rumah ibadah pertama untuk manusia. Tata caranya, berdiri menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Membaca doa dan pujian kepada Allah. Rukuk dan sujud sebagai simbol ketundukan. Tawaf, mengelilingi Ka'bah, sebagai bagian dari ibadah. Nabi Ibrahim juga mengajarkan pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah, yang menjadi dasar wudu dalam Islam. 3. Tata cara sholat Nabi Musa. Nabi Musa menerima Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dalam Taurat, terdapat perintah untuk melakukan ibadah dengan tata cara tertentu. Tata caranya, berdiri tegak menghadap ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem. Membaca doa dan pujian dari kitab Taurat. Rukuk dan sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Menggunakan pakaian khusus yang bersih dan suci. Ibadah pada masa Nabi Musa sudah memiliki struktur yang lebih teratur, termasuk waktu-waktu tertentu untuk berdoa. 4. Tata cara sholat Nabi Daud. Allah Azza wa Jal used to love the prayers of Daud alayhi salam, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has confirmed it. In a hadith narrated by Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam has told him, the most beloved prayer to Allah is that of Daud, and the most beloved fasts to Allah are those of Daud. Nabi Daud diberikan kitab Zabur, yang berisi pujian dan doa kepada Allah. Beliau dikenal dengan suara merdu saat melantunkan pujian. Tata caranya, berdiri atau duduk sambil membaca Zabur. Menyanyikan pujian dengan irama yang indah. Sujud panjang sebagai bentuk kerendahan hati.
Solat Nabi Daud lebih menekankan pada keindahan dan kehusyukan dalam beribadah. 5. Tata cara solat Nabi Isa. Sesudah mengajarkan, setelah Nabi Isa membimbing untuk bersyahadat, maka berikutnya dilakukan oleh Nabi Isa adalah mengajarkan tata cara sembahyang. Nabi Isa mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Setelah masuk dalam taman, murid-muridnya dipersilakan berdiri di pinggir, dan 3 orang murid diajak ke tengah taman. Sampai di tengah taman, 3 orang murid ini pun berhenti, diperintahkan berhenti, dan kemudian Nabi Isa menurut Markus pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah. Kita perbandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 39, maka dikatakan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah, umat mana yang sembahyangnya itu pakai sujud dan kemudian juga pakai merebahkan diri? Betul, umat Islam. Ternyata umat Islam yang pakai. Nabi Isa mengajarkan solat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Beliau sering menyendiri di tempat sepi untuk beribadah. Tata caranya, berdiri dengan khusyuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, membaca doa dan pujian dari kitab Injil, sujud dan rukuk sebagai bentuk ketundukan, mengajarkan doa singkat tetapi penuh makna, seperti doa, Bapa kami, dalam tradisi Kristen. Solat Nabi Isa lebih menekankan pada keikhlasan dan ketenangan hati. 6. Tata cara solat Nabi Muhammad. Solat dalam Islam disempurnakan melalui peristiwa Isra dan Miraj. Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah tentang tata cara solat yang lengkap. Tata caranya: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram, mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. 3. Berdiri, membaca surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. 4. Rukuk, membungkuk dengan tangan di lutut sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim. 5. Sujud, meletakkan dahi ke tanah sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la. 6. Duduk di antara 2 sujud, membaca doa khusus. 7. Tasyahud akhir, membaca sholawat dan doa sebelum salam. 8. Salam, menoleh ke kanan dan kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Solat dalam Islam mencakup gerakan fisik, bacaan, dan ketundukan hati yang menjadi puncak kesempurnaan dalam ibadah. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, solat telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Meskipun tata caranya berbeda, esensinya tetap sama, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Solat dalam Islam adalah bentuk ibadah yang paling lengkap, menggabungkan gerakan fisik, bacaan, dan ketundukan hati. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah panjang solat ini dan semakin khusyuk dalam menjalankannya. Tata cara solat dalam tradisi Yahudi. Menariknya, dalam tradisi Yahudi, ibadah yang menyerupai solat juga ditemukan. Mereka melakukan doa dengan posisi berdiri, membungkuk, bahkan bersujud. Dalam beberapa sekte Yahudi, ada gerakan yang mirip dengan ruku dan sujud dalam solat Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam tradisi ibadah sejak zaman dahulu.
Tata cara solat unik di berbagai negara. Zikir sufi di Uzbekistan. Di Uzbekistan, khususnya di Masjid Bibi Hanim, setelah solat, jamaah biasanya langsung berzikir bersama dengan irama tertentu. Ini adalah pengaruh dari tasawuf atau sufisme, di mana ibadah tidak hanya berupa gerakan fisik, tetapi juga memperkuat koneksi spiritual dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hagia Sophia di Turki adalah masjid unik yang dulunya gereja. Saat solat di sini, jamaah masih bisa melihat mozaik Yesus dan Bunda Maria di langit-langitnya. Ini adalah simbol sejarah bagaimana peradaban Islam dan Kristen pernah berdampingan di tempat ini. Di beberapa negara Asia, ada tradisi unik dalam solat Jumat. Setiap minggunya, panitia solat bergilir, mulai dari pengaturan masjid hingga khotbah Jumat. Ini dilakukan agar semakin banyak orang aktif dalam komunitas masjid dan memahami bagaimana mengelola ibadah bersama. Baru-baru ini, viral sebuah video tentang solat dengan cara yang berbeda dari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dalam video ini terlihat seseorang solat dengan gerakan yang tidak lazim. Misalnya, posisi tangan dan cara sujudnya berbeda dengan standar solat dalam Islam. Apakah ini bagian dari budaya lokal atau hanya kesalahan dalam memahami gerakan solat? Bagaimana menurut kalian? Itulah berbagai cara solat unik yang ada di dunia, dari zaman Nabi hingga praktik saat ini. Solat adalah ibadah yang penuh makna, dan meskipun ada perbedaan dalam praktiknya, esensinya tetap sama, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Apa pendapat kalian tentang solat unik ini? Apakah kalian pernah melihat tata cara solat yang lebih aneh dari ini? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.